Kemudian di sini saya akan membahas topik yang ke-9, yaitu tentang rancangan arsitektur. Topik pembahasan yang akan saya bahas yang pertama yaitu apa dan mengapa arsitektur software, yang kedua architectural view dari sebuah software, yang ketiga pola rancangan arsitektur software. Apa itu arsitektur software atau sistem? Ini dibuat untuk menjelaskan bagaimana suatu sistem perangkat lunak diorganisir atau disusun. Arsitektur ini juga yang menggambarkan struktur dari software secara keseluruhan. Arsitektur perangkat lunak harus memodelkan struktur suatu sistem atau perangkat lunak serta bagaimana data dan komponen-komponen prosedural berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Mengapa arsitektur software penting? Sekurang-kurangnya ada 3 alasan mengapa arsitektur sistem dan perangkat lunak adalah suatu hal yang penting. Yang pertama, rancangan arsitektur dapat digunakan untuk mengkomunikasikan perangkat lunak kepada pihak-pihak yang terkait, misalnya kepada anggota tim RPL. Yang kedua, arsitektur sistem menentukan pekerjaan rekayasa perangkat lunak yang selanjutnya bahkan menentukan keberhasilan sistem. Yang ketiga, arsitektur menggambarkan model yang relatif kecil, yang secara intelektual mudah untuk dipahami dan menggambarkan bagaimana suatu sistem distrukturkan. Kemudian membuat rancangan software. Perancangan arsitektur sistem atau software adalah sebuah proses kreatif di mana kita membuat rancangan organisasi dari sebuah sistem yang harus memenuhi setiap kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional dari sistem tersebut. Oleh karena itu, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional harus diidentifikasi terlebih dahulu di tahap analisis. Kemudian ada pola arsitektur. Ide ini dari penggunaan pola arsitektur adalah sebagai sebuah cara untuk menggunakan kembali pengetahuan yang sudah ada sebelumnya untuk permasalahan yang sama. Contohnya, arsitektur model view controller atau MVC dapat digunakan sebagai pola untuk mengatasi permasalahan bagaimana membuat struktur kode program untuk sistem berbasis web. Kemudian di sini juga ada pola data center arsitektur. Sebuah arsitektur yang berpusat pada data. Sebuah tempat penyimpanan data berada pada pusat arsitektur. Komponen-komponen yang menggunakan atau mengelola data tersebut berada di dalam sekelilingnya. Kemudian ada pola data flow arsitektur. Sebuah arsitektur yang menggambarkan aliran data, biasanya diilustrasikan dengan pipa dan filter. Filter berguna untuk memproses data, sedangkan pipa menunjukkan kemana data yang telah diproses atau diteruskan. Kemudian ada pola atau call and return arsitektur, menggambarkan suatu program yang relatif mudah untuk dimodifikasi dan diubah ukurannya. Biasanya dilakukan dengan memecah fungsi ke dalam beberapa komponen atau subkomponen. Kemudian ada pola layer arsitektur, sebuah arsitektur yang membagi komponen ke dalam lapisan-lapisan. Biasanya setiap lapisan atau layer memiliki fungsi-fungsi tertentu. Kemudian ada pola dari client server arsitektur, sistem yang digambarkan sebagai satu set service yang diberikan oleh server terpisah. Klien adalah pengguna dari service tersebut. Kemudian ada application arsitektur. Sebagai seorang software engineer, kita dapat memanfaatkan pola atau model arsitektur dalam berbagai cara. Cara yang pertama yaitu sebagai starting point dalam proses perancangan arsitektur. Jika masih awam dengan tipe aplikasi yang dibangun, model umum arsitektur dapat digunakan sebagai acuan. Yang kedua, sebagai desain checklist. Jika kita sudah membuat arsitektur untuk aplikasi tertentu, maka dapat dibandingkan dengan model arsitektur yang sudah umum. Yang ketiga, sebagai dasar pembagian tugas tim perangkat lunak. Misalnya, tim dibagi tugasnya berdasarkan lapisan arsitektur yang dibuat. Baik, itulah dari pembahasan topik yang ke-9. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih.